Tragedi kilometer 50 adalah sebuah kasus yang terjadi di negeri ini. Kasus penghilangan nyawa anggota Front Pembela Islam atau yang lebih dikenal dengan FPI adalah kasus penghilangan nyawa yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2020 yang melibatkan sepasang 3 kelompok di rest area kilometer 50A arah Cikampek, Desa Sinarbaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah melakukan investigasi terhadap insiden tewasnya 6 laskar FPI di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Komnas HAM menyampaikan sejumlah pokok temuan dan rekomendasi hasil penyelidikan tersebut. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan adanya peristiwa pembuntutan terhadap Habib Rizik oleh kepolisian dalam konteks penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan, tapi ada juga peristiwa pengintaian yang dilakukan oleh pihak luar petugas kepolisian. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu bagaimana kasus keadilan bagi korban yang sampai kehilangan nyawanya saat insiden tersebut terjadi? Penasaran? Mau tahu bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Kasus kilometer 50 atau lebih dikenal dengan kasus KM50 kembali mencuri perhatian publik setelah tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Irjen Verdi Sambo, terungkap pernah terlibat menangani kasus tersebut. Saat itu, mantan Kepala Divisi Propam tersebut menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Keterlibatan Verdi Sambo inilah yang membuat publik ragu mengenai penanganan kasus KM50. Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia alias Komnas HAM turut mendesak Polri untuk menyelesaikan penanganan KM50. Salah satu tuntutan dan rekomendasi dari Komnas HAM adalah adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap kematian 4 dari 6 anggota FPI yang tewas. Karena itu, Komnas HAM merekomendasi agar kasus ini dimasukkan ke dalam hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Tetapi, kabar terbaru menunjukkan bahwa 2 terdakwa dalam kasus KM50 yaitu Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela justru divonis bebas oleh Hakim Mahkamah Agung pada Rabu 7 Desember 2022. Vonis ini diambil oleh majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Desnayeti. Sebelum naik di tingkat kasasi, kasus KM50 juga pernah ditangani di pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tingkat pertama ini, hakim juga memberikan vonis bebas kepada kedua terdakwa tersebut. Kasus KM50 atau kasus kilometer 50 bermula ketika rombongan Imam Besar Front Pembela Islam alias FPI Habib Rizik Syihab beriringan keluar dengan 8 mobil dari perumahan Donatur Mutiara Sentul menuju Jalan Tol Jagorawi mengarah ke Jakarta. 2 mobil di belakang, yaitu Avanza dan Chevrolet Spin, menyadari bahwa rombongan buntuti oleh mobil lainnya yang ada di belakang. Kedua mobil inilah yang saling pepet dan memotong jalur dengan mobil kepolisian. Setelah melewati sekitar 3 persimpangan lalu lintas, mobil Avanza berhasil lolos dari kejaran polisi. Namun, mobil Chevrolet yang berisikan Andi Oktavian 33 tahun, Ahmad Sofian 26 tahun, Lutfi Hakim 25 tahun, Faiz Ahmad Syukur 22 tahun, Muhammad Suci Kadafi 21 tahun, dan Muhammad Reza 20 tahun. Penghentian dan baku tembak antara polisi dengan ke-6 anggota FPI tersebut terjadi saat di rest area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Namun, baku hantam diduga sudah terjadi jauh sebelum berhentinya di KM50. Hal ini dibuktikan melalui temuan beberapa selongsong peluru sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Beberapa saksi yang diwawancarai dalam majalah Tempo mengaku mereka dilarang mendekat oleh polisi ketika peristiwa tersebut berlangsung. Bahkan sebelumnya, saksi mengaku melihat 6 anggota FPI dalam keadaan yang masih hidup. Saya berani sumpah mereka masih hidup saat itu, ujar saksi. Puncak kejadian kasus KM50 itu terjadi saat di rest area KM50 ketika mobil anggota FPI menabrak pembatas jalan dan polisi berhasil menangkap mereka. Lantas, polisi lalu melakukan penggeledahan. Ditemukan 2 orang tewas dan sejumlah senjata. Ada 4 orang anggota FPI yang saat itu masih hidup, kemudian dibawa ke dalam mobil polisi namun tanpa diborgol. Saat itu, Ibda Yusmin mengemudi mobil ditemani Ibda Elwira di sisi kirinya, sedangkan Bribtu Fikri duduk di kursi tengah bersama Lutfi. Lalu 3 orang lainnya yaitu M. Reza, M. Suci Kadafi, dan Ahmad Sofian duduk di kursi paling belakang. Dari situlah disebutkan terjadi penyerangan terhadap anggota polisi. Saat itu, Ibda Yusmin seharusnya menepikan mobilnya dan menghentikan pengeroyokan itu, namun dia malah memberikan keleluasaan kepada Ibda Elwira untuk menembak para anggota FPI.
Ibda Elwira kemudian menembak Lutfi sebanyak 4 kali dan Ahmad Sopian sebanyak 2 kali. Saat itu kondisi sudah terkendali, tapi Bribtu Fikri ambil senjatanya kembali dan menembak hingga tewas 2 orang anggota FPI lainnya. Anggota FPI yang tersisa yaitu hanya Muhammad Reza yang kemudian ditembak 2 kali dan Suci Qaddafi yang ditembak sebanyak 3 kali. Namun, ketika dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, 6 anggota FPI tersebut telah dinyatakan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa alias tewas. Sejak itulah, kasus KM50 dinilai janggal oleh publik. Kepolisian daerah Metro Jaya mengakui mengikuti dan menguntit mobil rombongan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab pada hari Ahad hingga Senin dini hari. Namun, menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat, dalam proses penguntitan tersebut, rombongan Habib Rizik sempat berusaha mengecoh polisi. Mereka sudah tahu itu mobil Polri dan mobil Polri tidak melakukan apapun, tetapi mobil Polri justru diserang. Itu faktanya, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Detik-detik penyerangan terhadap mobil itu pun terkoordinasi dalam sebuah voice note WhatsApp yang rekamannya tersebar di media sosial. Polisi mengatakan pihaknya akan menjadikan rekaman itu sebagai barang bukti. Akibatnya, dari peristiwa penyerangan itu, sebanyak 6 orang anggota FPI dinyatakan tewas ditembus timah panas. Sementara 4 orang lainnya yang ikut melakukan penyerangan berhasil melarikan diri. Di sisi lain, juru bicara Front Pembela Islam atau FPI, Munarman, mengatakan bahwa insiden penembakan 6 anggota FPI itu adalah pembantaian. Ia membantah bahwa para anggota FPI yang mulai melakukan penyerangan terhadap polisi itu adalah pembantaian. Dalam bahasa hak asasi manusia itu disebut extrajudicial killing. Sejumlah bukti forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur menyatakan 6 orang laskar FPI yang tewas dalam tragedi KM50 mengalami luka tembak di dada kiri, 1 korban tertembak di mata kiri. Mereka juga menemukan adanya luka robekan pada jantung dan paru-paru yang mengakibatkan pendarahan. Ahli forensik sebut 4 laskar FPI yang tewas ditembak 11 kali di dalam mobil. Dokter ahli forensik Farah B. Kauro menyebutkan di bagian luar jenazah Muhammad Suci Qaddafi ditemukan adanya 3 luka tembak saat melakukan pemeriksaan dalam atau otopsi. Farah juga mendapati organ vital Suci Qaddafi robek dan mengalami pendarahan. Hal ini disampaikan saat diperiksa sebagai ahli dalam kasus pembunuhan 4 laskar FPI dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta. Kami temukan adanya 3 buah luka tembak masuk pada sisi kiri dan 3 luka tembak keluar pada punggung sisi kiri. Pada jenazah Muhammad Reza, Farah menemukan adanya 2 luka tembak masuk pada dada kiri. Farah juga menemukan luka tembak keluar pada lengan atas kiri dan 1 luka tembak keluar pada punggung kiri yang terjadi pada jenazah Muhammad Reza. Apa yang menyebabkan kematian dari korban? Penyebabnya kemungkinan besar adalah akibat luka tembak ditemukan pada dada yang merobek organ paru dan juga jantung, sehingga menyebabkan pendarahan hebat, atau organ vital yang menyebabkan pendarahan hebat itulah yang menyebabkan kematian 4 anggota laskar FPI. Namun sayangnya, pihak FPI dan keluarga tidak menerima keterangan otopsi yang dilakukan oleh kepolisian karena tidak adanya persetujuan dari pihak keluarga terkait tentang pembedahan yang dilakukan. Menurut kuasa hukum FPI, tindakan otopsi seharusnya dilakukan oleh persetujuan pihak keluarga. Namun ini otopsi dilakukan oleh sepihak, yaitu dari kepolisian, tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga. Bahkan pihak keluarga akan melakukan otopsi sendiri dan ini pun masih direncanakan. Sedangkan menurut pihak keluarga, kondisi jasad yang diterima sangat mengenaskan. Keluarga mendiang Muhammad Suci Qaddafi putra adanya 3 luka tembak di bagian dada Qaddafi. Hal tersebut diketahui berdasarkan cerita ayahnya yang ikut memandikan Qaddafi sebelum dimakamkan. Lukanya seperti ditembak jarak dekat. Ayahnya bercerita sambil berderai air mata. Luka tembak di dada ada 3, kemudian terdapat luka robek di bagian punggung. Menurutnya, luka tersebut seperti akibat diseret saat insiden itu terjadi. Selain itu, Qaddafi juga mengalami luka memar di bagian jidatnya. Di jidat ada biru seperti dihantam senjata api yang belakangnya, yang bagian tumpulnya. Sampai dikafankan, darah masih terus mengucur, kata ayah Qaddafi. Buat kami ini sangat luar biasa. Itu seperti pembantaian, berarti tidak ada perlawanan di sana. Seperti yang diberitakan semua di televisi itu bohong, kata keluarga Muhammad Suci Qaddafi. Sementara itu, keluarga almarhum Lutfi Hakim mengungkapkan,
terdapat luka tembak sebanyak 4 lubang di bagian dada Lutfi. Menurut keluarga, ia juga melihat adanya luka di bagian alat kemaluan Lutfi. Ayah korban menduga itu seperti luka akibat diinjak. Selain itu juga ditemukan sejumlah luka di beberapa bagian tubuh Lutfi lainnya. Luka-luka itu seperti bekas penyiksaan karena adanya beberapa anggota tubuh Lutfi yang terdapat lebah memar kebiruan. Tangan terkelupas, adanya seperti tembakan dari jarak dekat. 4 lubang di dada tembus ke belakang. Kulit di belakang sama di sini di dada terkelupas, ungkap keterangan keluarga Lutfi Hakim. Dalam kesempatan yang sama, keluarga mendiang Andi Oktavian juga menemukan luka bekas tembakan di bagian tubuh Andi. Menurutnya, beberapa luka di tubuh Andi seperti hasil tindakan yang sangat sadis. Saya lihat pada saat dimandikan, nggak bisa saya bayangin begitu sadisnya. Penembakan itu jelas jarak dekat pada matanya lo sampai bolong dan terus mengeluarkan noda merah, terus mengalir saat dimandikan. Tembakan begitu banyak di bagian badan, ada 4 di badannya. 1 bolong tembus, yang saya tahu bolong di belakangnya. Mata juga memar, kata keluarga Andi Oktavian. Lalu kejanggalan apa yang terjadi? Rekaman obrolan terakhir Laskar FPI sebelum tewas tertembak di KM 50 Tol Cikampek dibongkar mata Najwa Shihab. Percakapan tersebut didapatkan secara eksklusif dan didengar dalam program Mata Najwa di Trans TV pada hari Rabu tanggal 16 bulan 12 2020 malam. Dalam percakapan tersebut terdapat suara tangisan keras hingga rintihan kesakitan dari anggota Laskar FPI. Anggota Laskar FPI yang tidak diketahui sosoknya itu seakan meminta ampun agar tidak disiksa karena merasa kesakitan. Kata "tolong pak" dan "sakit" pun terdengar dalam rekaman suara tersebut. Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI, Munarman, menanggapi kebenaran suara rekaman tersebut. TKP kasus pembunuhan yang merupakan ruang publik, rest area tol, sampai harus ditutup. Kejanggalan-kejanggalan lainnya berupa tiba-tiba CCTV yang mengalami kerusakan hingga mati, padahal tempat kejadian perkara adalah jalan tol yang banyak terpasang CCTV. Namun pada saat kejadian, entah kenapa CCTV di TKP tidak berfungsi alias mati. Kejanggalan berikutnya, kesaksian saat kejadian itu diungkap oleh seorang pedagang di rest area tol KM 50 berinisial S. S menyebutkan tanggal 6 bulan 12 sekitar pukul 12 malam saat itu melihat 5 orang polisi sedang menembak. Namun saat kejadian polisi melarang untuk saksi S mendekat ke TKP. Keterangan saksi mata lainnya juga memberi keterangan berbeda dengan yang disampaikan Polda Metro Jaya. Dari laporan koran Tempo edisi Rabu tanggal 9 Desember 2020, saksi yang ditembus secara terpisah menuturkan melihat 1 unit minibus berhenti di depan pintu keluar rest area KM 50 selepas tengah malam pada hari Senin. Saksi S menyaksikan ban mobil tersebut kempes. Polisi lalu mengepung mobil tersebut. Saksi X sempat melihat sejumlah laki-laki keluar dari minibus tersebut. Saya berani bersumpah mereka masih hidup saat itu, ujar saksi tersebut. Tak hanya sampai di situ, dia juga menyebut polisi mengeluarkan senjata tajam dari mobil semacam parang, kata saksi yang tidak mau disebutkan namanya. Tak lama setelah ribut-ribut, saksi itu menuturkan terdengar adanya suara letusan tembakan. Jadi saat itu bukan baku tembak ya, tapi korban masih hidup saat kejadian. Mereka dipaksa keluar dari mobil karena pada saat itu mobil mereka mengalami ban kempes. Lalu mereka dipaksa masuk ke dalam mobil lainnya. Setelah itu adanya bunyi tembakan, kata saksi X yang tidak mau disebutkan namanya. Dari keterangannya di koran Tempo edisi Rabu tanggal 9 Desember 2020. Perkara anggota polisi penembak mati 6 anggota FPI atau lebih dikenal dengan peristiwa KM 50 sudah memasuki babak akhir. Meski adanya korban jiwa, kasus tersebut nihil pidana. Upaya hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU di tingkat kasasi ditolak hakim. Hakim tetap pada pendiriannya, menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama untuk memvonis lepas 2 polisi pelaku penembakan terhadap 6 korban Laskar FPI. Kedua polisi itu yakni Brigadir Polisi 1 Fikri Ramadan dan Inspektur Polisi 2 Muhammad Yusmin Ohorela. Tolak adalah bunyi putusan kasasi yang dikutip dari situs Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 12 bulan 9. Vonis kasasi tercatat dengan nomor perkara
938K-PID-2022 dan 939K-PID-2022. Sejatinya, ada 3 pelaku pelaku penembakan tersebut, namun satu di antaranya, yaitu Inspektur Polisi 2 Elwira Priyadi, meninggal dunia sebelum persidangan. Dari kejadian tragedi KM50 yang menewaskan Laskar FPI tersebut, tidak ada yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa manusia. Seakan-akan nyawa ke-6 manusia yang tewas itu tidak ada artinya. Lalu, siapakah yang salah dan yang bertanggung jawab atas insiden ini? Bahkan, dari kejadian ini tidak ada yang dihukum satupun atas tragedi kemanusiaan ini. Biarlah hukum Tuhan yang berjalan jika hukum dunia tidak mampu memberikan keadilan. Semua sumber berita yang aku dapatkan dan aku ceritakan kali ini aku cantumkan di description box. Terima kasih sudah menonton channel ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi untuk menyajikan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.